Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurjayanti, NIM 1901123000072, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo, Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Islam dan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem nilai tukar Ibnu Taqiyuddin dalam perspektif ekonomi kapitalis. Akan ada 4 tema utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah uang, yang kedua sistem nilai tukar, yang ketiga sistem nilai tukar menurut Ibnu Taqiyuddin, dan yang terakhir adalah sistem nilai tukar menurut sistem ekonomi kapitalis. Sebelum memasuki 4 tema tersebut, saya akan menjelaskan lebih dahulu siapa itu Ibnu Taqiyuddin dan apa itu sistem ekonomi kapitalis. Dalam Islam, memiliki sederet ekonom yang telah mencurahkan pemikirannya untuk membangun kekhalifahan Islam. Salah satunya adalah Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Imam Taqiyuddin An-Nabhani lahir pada tahun 1909 dan wafat pada tahun 1977. Beliau adalah seorang tokoh di bidang ekonomi, politik, hukum, Islam, dan ilmu-ilmu lainnya. Beliau mengungkapkan bagaimana prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurutnya dijalankan atas asas kepemilikan manfaat pemilik dan konsep distribusi kekayaan. Hal ini akan sangat bertentangan apabila dihadapkan dengan sistem ekonomi kapitalis. Sedangkan untuk sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atas sumber daya atau faktor-faktor produksi. Pada sistem ekonomi ini, terdapat keleluasaan bagi para pelaku ekonomi dalam memiliki sumber daya. Contohnya seperti persaingan antar individu untuk memenuhi kebutuhan dan kompetisi antar badan usaha untuk mencari keuntungan. Untuk selanjutnya langsung saja kita memasuki tema yang pertama, yaitu uang. Siapa sih yang gak kenal tentang uang? Pasti kalian semua tahu kan apa itu uang. Uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum untuk mengukur nilai atau digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang digunakan untuk membeli barang-barang atau jasa serta kekayaan barang berharga lainnya. Dalam ekonomi Islam, uang dipandang sebagai sebuah kebutuhan dan diperbolehkan dengan syarat hanya digunakan sebatas jual beli saja. Karena dalam Islam, uang dipandang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Namun, dalam sistem ekonomi kapitalis, uang juga dipandang sebagai komoditas, sehingga uang tidak hanya digunakan sebagai alat tukar, tapi uang juga dapat diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu nilai tukar. Nilai tukar adalah harga satu unit mata uang asing dalam satu unit mata uang domestik, atau juga bisa diartikan sebaliknya, yaitu harga satu unit mata uang domestik terhadap harga satu unit mata uang asing. Misalnya yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yaitu di mana harga satu unit dolar Amerika dalam rupiah, atau juga sebaliknya yaitu nilai satu unit rupiah terhadap dolar Amerika. Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai rupiah dalam valuta asing, dapat dinotasikan sebagai rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika. Dalam hal ini, apabila nilai tukar meningkat, maka berarti rupiah akan mengalami penurunan atau depresiasi. Sedangkan apabila nilai tukar menurun, maka rupiah akan mengalami apresiasi. Nilai tukar dibedakan menjadi dua, yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar real, di mana nilai tukar nominal menunjukkan harga relatif mata uang dari dua negara, sedangkan nilai tukar real adalah nilai tukar nominal yang sudah dikoreksi dengan harga relatif, yaitu harga-harga dalam negeri dibanding dengan harga-harga di luar negeri. Ada 3 sistem nilai tukar. Yang pertama yaitu sistem nilai tukar tetap, di mana sistem ini harus dijamin dengan cadangan emas yang dimiliki oleh suatu negara.
Jaminan tersebut dimaksudkan agar penunjang mata uang asing merasa terjamin dalam memegang uang yang dimiliki pada sistem nilai tukar tetap. Pada sistem ini, perubahan langsung ditetapkan oleh pemerintah, di mana dalam suatu negara untuk menaikkan nilai mata uang terhadap mata uang asing disebut revaluasi, sedangkan untuk menurunkan nilai mata uang disebut devaluasi. Selanjutnya yaitu sistem nilai tukar yang kedua, yaitu sistem nilai tukar mengambang. Dalam sistem ini, penentuan nilai mata uang domestik terhadap nilai mata uang asing ditentukan secara langsung dalam mekanisme pasar. Jadi, dalam penentuannya tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Pada sistem ini, nilai mata uang akan berubah setiap saat tergantung dari penawaran dan permintaan terhadap mata uang domestik itu sendiri. Di mana penawaran valuta asing lebih besar terhadap mata uang domestik dari penawarannya, maka nilai mata uang domestik akan turun, begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu sistem nilai tukar tetap, tetapi masih bisa disesuaikan, di mana sistem ini kombinasi dari dua sistem sebelumnya. Sistem ini memegang peranan penting pada masa sistem Bretton Woods pada tahun 1973 hingga awal tahun 1990-an. Nilai tukar ditetapkan oleh pembuat kebijakan bank sentral dan dipertahankan melalui intervensi langsung di pasar valuta asing. Selanjutnya yaitu nilai tukar menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, di mana Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan menggunakan barang apa saja yang dia sukai. Hanya saja pertukaran barang dengan satuan uang tertentu itu telah ditentukan oleh Islam. Bahkan, Islam telah menentukan satuan tersebut untuk kaum muslim dalam bentuk uang khas yaitu emas dan perak. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, dan emas dan perak dalam ungkapan syariah bisa dilakukan dalam dua hal, yaitu yang pertama untuk uang digunakan dalam melakukan transaksi meskipun tembaga atau uang kertas. Yang kedua yaitu untuk emas dan perak, uang apapun tetap bisa digunakan, baik uang kertas, tembaga, ataupun uang yang lainnya yang memungkinkan digunakan untuk alat tukar. Menurut Ibnu Taqiyuddin, penjualan mata uang dengan uang yang serupa atau penjualan mata uang dengan mata uang asing adalah aktivitas sarf. Aktivitas tersebut hukumnya mubah atau boleh karena hal tersebut merupakan pertukaran harta dengan harta lain yang berupa emas atau perak, baik sejenis maupun tidak sejenis dengan berat ukuran yang sama dan boleh berbeda. Adapun untuk uang yang sejenis, maka tidak sah selain dengan ukuran dan berat yang sama, sehingga tidak boleh dilebihkan. Karena itu, jika emas dijual dengan emas, timbangannya harus sama, barangnya harus ada, kontan, dan tidak boleh yang satu dikurang atau dilebihkan atas yang lain. Jadi, pertukaran dalam suatu jenis barang hukumnya boleh, namun harus sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ada. Jadi, dalam penukaran harus dilakukan secara tunai, di mana masing-masing penukaran syaratnya harus menyerahkan barang dalam satu majelis atau dalam satu pertemuan. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem nilai tukar menurut sistem ekonomi kapitalis. Nilai tukar menurut kapitalisme didefinisikan sebagai kekuatan tukar suatu barang dengan barang lainnya, atau nilai suatu barang yang diukur dengan barang lainnya. Misalnya dalam suatu masyarakat, nilai 1 liter beras setara dengan 3 liter jagung. Untuk mencapai mekanisme pertukaran yang sempurna atau untuk menghindari kesulitan penaksiran nilai tukar suatu barang dengan barang yang lain, maka harus ada alat tukar yang menjadi ukuran bagi semua barang dan jasa. Uang merupakan alat tukar yang memudahkan transaksi. Jadi intinya, pemikiran Ibnu Taqiyuddin lebih mengarah pada sistem ekonomi Islam yang tentunya akan sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.